Derita si Bungkuk. Pagi itu terasa begitu dingin. Sang surya tak menampakkan wujudnya sama sekali. Lebih mendominasi seakan-akan menggambarkan suasana hati si Bungkuk. Wanita tua dengan kesedihan yang melandainya. Ia Enok, wanita tua rentan yang ketika berjalan akan menggunakan tongkat kayu sebagai penopang tubuhnya. Ia termenung duduk pada kursi kayu panjang dengan menatap halaman rumahnya yang tak begitu luas. Banyak pikiran yang hinggap di otaknya. Rumah kayu yang dihuninya seakan-akan ingin roboh karena kayunya yang mulai lapuk. Meratapi nasibnya yang malang, ditinggal anak cucunya merantau di Kalimantan. Saat masa tuanya ini membuat ia terlihat sangat menyedihkan. Entah dosa apa yang kubuat hingga masa tuaku harus begitu menyedihkan seperti ini, ucapnya sambil menitihkan air mata. Melihat ke depan terdapat beberapa petani yang tidak jadi pergi ke sawah karena hujan mulai turun. Salah satu dari mereka datang menghampirinya dan memberikan sebungkus nasi untuknya sarapan. Tak perlu memikirkan anak, mantu, serta cucu-cucumu yang kurang ajar itu. Petani itu tetangganya. Ia setiap hari memberikan makanan padanya. Petani itu juga keponakannya, Endang, anak dari mendiang kakak laki-lakinya. Mengapa mereka tak datang mengunjungiku, bahkan untuk memberikan kabar lewat HP saja tidak mereka lakukan, ucap si Bungkuk sambil menatap keponakannya yang melepas caping sawah. Ya, mau bagaimana lagi? Hidup merantau lalu sukses itu kadang membuat seseorang melupakan keluarganya yang ditinggalkannya. Endang melangkah pergi masuk ke rumahnya yang terletak di pas samping rumah si Bungkuk. Si Bungkuk menghela nafas ringan guna menghilangkan rasa sesak di hatinya. Karena hujan tak mulai deras, si Bungkuk memutuskan masuk ke rumah tuanya. Di lain hari lagi, si Bungkuk pergi ke rumah tetangganya hanya untuk memberitahukan bahwa pohon pepaya yang berada tepat di belakang rumahnya telah berbuah. Pohon itu milik tetangga samping rumahnya, dan buahnya menjatuhi atap rumahnya yang membuat rumah tersebut goyang. Kulihat buah pepaya yang kau tanam di belakang rumahku sudah tinggi, dan ada beberapa buah yang tertiup angin sehingga menjatuhi atap rumahku. Apakah kamu tidak berniat mengambilnya? Tanya si Bungkuk sambil menunjuk buah pepaya yang condong di atas rumahnya. Bungkuk, itu kan pohon pepayaku. Mau ku ambil atau tidak, itu bukan urusanmu. Besar tua bangka sudah bau tanah juga masih mengomentari semacam itu. Ibu masuk ke dalam rumahnya dengan menggerutu. Si Bungkuk kembali ke rumah dengan sedih. Dia masuk ke dalam rumahnya karena hujan deras tiba-tiba datang. Hujan itu berlangsung sehingga siang. Saat hujan mulai reda, si Bungkuk pergi ke rumah keponakannya. Hujan disertai angin yang kencang mulai datang. Ia berteduh di dalam rumah keponakannya, dan entah kenapa ia mempunyai firasat buruk tentang rumahnya. Tak lama kemudian ia mendengar sesuatu yang jatuh dengan sangat kencang. Saat melihat keluar, ternyata rumahnya tertimpa pohon pepaya hingga rubuh hancur berantakan. Si Bungkuk menjerit dengan keras, "Rumahku!" Dia meraung menangisi rumahnya yang tak terselamatkan. Seluruh tetangganya keluar mengerubungi rumah si Bungkuk. Mereka prihatin dengan apa yang menimpa nenek tua yang sudah berumur itu. Astaga, bagaimana bisa tertimpa pohon pepaya tersebut? Kulihat kemarin pohon itu masih sangat kokoh, ucap Endang sambil menenangkan si Bungkuk. Tak lama kemudian, tetangga pemilik pohon tersebut datang dengan senang. Rasakan, rumahmu yang buruk itu telah roboh dan tidak akan mengganggu pemandangan samping rumahku, katanya sambil bertepuk tangan senang. Endang yang baru mengerti maksud dari tetangga tersebut marah. Jadi ini perbuatanmu tak punya perasaan ya kamu? Tatap sengit Endang berikan. Banyak dari tetangga lainnya yang menggunjing tetangga samping rumah si Bungkuk itu karena perbuatannya yang jahat. Para tetangga yang bersimpati menghubungi kepala desa untuk membantu rencana gotong royong pembangunan rumah si Bungkuk. Kalau iya, memangnya kenapa? Si Bungkuk itu memang pantas menderita, ujarnya dengan sinis dan kembali ke rumahnya.
Beberapa hari kemudian rumah si Bungkuk telah jadi, tapi naasnya si Bungkuk jatuh sakit dan mengalami sakit yang parah, hingga akhirnya meninggal dunia. Anak cucunya tak bisa pulang kampung karena sibuk. Tetangga pemilik pohon pepaya yang rubuh tak datang meski hanya mengucapkan bela sungkawa. Itu akhir dari kisah hidup si Bungkuk yang penuh derita. Meski terlihat tidak mendapatkan keadilan di hidupnya, tapi keyakinan bahwa karma itu pasti ada. Hukum tanam tuai itu pasti akan terjadi.